Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semua ya. Oke, hari ini saya akan sharing bagaimana kita membuat toko online di Shopee. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar nanti toko kita bisa laris dan banyak yang beli. Oke, untuk yang pertama kita buka aplikasi Shopee-nya dulu ya. Kita buka aplikasinya dulu. Nah, di tampilan awal ini, kalau kita geser ke bawah, itu kita akan menemukan yang namanya ini produk terlaris. Kenapa kita buka-buka di sini? Nah, ini tuh sebenarnya sebagai acuan kita. Jadi kita bisa meniru, ini toko ini kok bisa terlaris, ini tuh bentuknya seperti apa. Kita kan bisa melihat-lihat tuh tokonya seperti apa kok bisa sampai terlaris gitu loh. Nah, ini tuh kalau kita lihat, ini sebenarnya macam-macam. Jadi kalau kita ingin, kita pengen dropship atau jualan apa gitu ya, sebenarnya kita bisa lihat di sini. Jadi di sini pilihannya banyak banget. Nah, di sini kita menemukan toko-toko yang terlaris. Nah, tips yang pertama, ketika kita akan membuka toko baru di Shopee, yang pertama pasti nama tokonya dulu. Nama tokonya ini coba kita akan melihat dari referensi toko-toko yang terlaris di sini. Coba kita lihat yang ini. Ini nama tokonya itu konveksi. Jadi toko ini itu mengidentitaskan. Jadi dirinya itu seolah-olah ataupun memang benar dia itu konveksi. Di mata konsumen maka ini terlihat toko yang memang besar gitu loh. Karena ada kata-kata konveksinya. Coba kita lihat di toko yang kedua. Nah, di toko yang kedua ini nama tokonya itu ada kata-kata grosir. Nah, ini menunjukkan kalau konsumen mau membeli pasti, ini tokonya grosir ya, berarti mungkin harganya akan lebih murah dan sebagainya. Coba yang toko ketiga ini kita lihat. Nah, kasur bayi. Jadi kalau dia jual kasur bayi ya tokonya ada embel-embelnya dia memang kasur bayi gitu loh. Kalau kita jual tas ya kita nama tokonya ada tas-tasnya, tas wanita atau branded dan lain-lain gitu. Nah, tips yang kedua, selain kita melihat nama toko, tips yang kedua itu kita bisa melihat judul produknya. Untuk ini, judul produk di sini kita lihat new normal. Ini karena kata-kata yang memang viral ketika di corona ini dipakai oleh toko ini. New normal, kasur kelambu bayi, set bantal guling premium. Di sini ada kata-kata premium. Ini secara tidak langsung calon pembeli itu melihat ini kasur tuh memang bagus gitu loh, memang premium gitu loh. Selain itu, selain dia udah nulisin kasur kelambu, dia juga nulis kasur lipat. Ini tujuannya untuk menargetkan kata kunci. Jadi selain kasur lipat, dia juga menargetkan kasur kelambu gitu loh. Selain itu juga bantal guling premium. Jadi mungkin di sini ada 3 kata kunci dari satu judul produk. Nah, ini yang kedua, ini coba kita lihat juga yang kedua. Nah, yang kedua ini judulnya kasur bayi kelambu terlaris. Di sini ada kata-kata terlaris. Nah, sebenarnya kata-kata seperti ini itu pemanis juga supaya orang itu tergiur untuk membeli. Jadi bisa kita misalkan kita melihat seperti ini, maka ini terlaris ya, ini berarti banyak yang beli dan lain sebagainya gitu. Selain itu, ini ditambahkan kata kunci perlengkapan tempat tidur bayi. Jadi selain kasur bayi, juga kita menambahkan sinonimnya gitu loh. Jadi ada yang namanya tempat tidur bayi. Jadi tidak bisa kita membuat judul cuma kasur bayi gitu aja. Jadi kita harus lengkapin, misal ditambah kata terlaris, ditambahi kata grosir, ditambahi kata mungkin promo terbatas ataupun premium kayak yang tadi. Itu bisa kita terapin ketika kita membuat judul.
Nah ini hampir sama ya. Nah seperti ini di toko yang ketiga ini ditambah kata-kata bestseller. Jadi secara tidak langsung ya orang itu akan percaya gitu loh. Walaupun memang judulnya, dari judulnya saja. Ini ada kata-kata bestseller, kasur bayi kelambu, ada juga dia bed cover motif. Jadi di sini ada beberapa kata kunci yang dijadikan satu di dalam satu judul produk. Untuk tips yang ketiga, selain nama toko, judul produk, juga yang paling penting adalah deskripsi produk. Coba kita lihat deskripsi produk mereka seperti apa. Nah, di deskripsi produk bisa kita lihat. Untuk yang toko yang pertama ini dia menerangkan ukuran kasurnya, tebalnya, dan apa yang didapat ketika membeli produk ini. Ini mungkin deskripsinya tidak terlalu panjang karena dia di sini juga menyertakan video ya, video sebagai bukti bahwa tokonya ini benar-benar besar, barangnya ini benar-benar banyak, produksi sendiri, kayak gitu. Bisa kita lihat ini. Nah, coba kita lihat yang toko kedua. Nah, di toko kedua ini deskripsinya lebih panjang. Jadi dia selain menjelaskan apa aja yang didapat, dia juga menjelaskan keunggulan. Jadi keunggulan kasur bayi ini tuh apa aja, itu dia jelasin. Bahannya menggunakan bahan apa, itu dia jelasin semua di sini. Nah, ini banyak banget penjelasannya di sini, bisa kita lihat. Mulai dari rangkanya, menggunakan kawat apa nih ukurannya. Ini banyak banget dia mengumpulkan keunggulan-keunggulan. Nah, ini seperti ini juga bisa membuat pembeli lebih memilih toko ini daripada toko yang lain gitu loh. Karena penjelasannya sangat jelas gitu loh. Mungkin yang toko ini menjelaskan bahannya, yang toko satunya tidak menjelaskan bahannya, sehingga pembeli lebih memilih toko yang menjelaskan, oh ini bahannya seperti ini, seperti itu. Selain itu, tips selanjutnya yaitu yang paling penting juga, selain tadi nama toko, judul produk, deskripsi, yang gak kalah pentingnya juga itu adalah foto. Nah, foto produk ini, karena di Shopee ini ada banyak foto, kita bisa menjadikan satu kalau memang jenis barangnya sama. Jadi yang foto produk yang dijadikan satu tuh ditaruh di depan gitu, supaya orang yang melihat, oh ternyata motifnya nggak cuma satu gitu, motifnya itu ternyata banyak gitu. Nah, untuk foto selanjutnya baru ini fotonya satu-satu. Untuk foto yang depan sendiri memang biasanya video, lalu ini foto yang kecil-kecil ini, supaya oh ternyata motifnya banyak ya, seperti itu. Coba kita lihat ini juga sama kan. Nah ini kan ya sama. Ini dia menampilkan 4 foto. Jadi tidak satu foto tapi 4 foto sekaligus. Sekaligus dia juga menjelaskan di sini pilihan motifnya terbanyak. Ini bonus tas cantik, bisa request kartu ucapan. Nah di sini karena yang pertama dilihat oleh pembeli itu ya yang di depan sendiri ini gitu loh. Mungkin pertama dari kata kunci ini akan mengangkat produk kita naik ke atas. Yang kedua, setelah produk kita ini terlihat, maka yang paling pertama dilihat adalah foto produk ini gitu loh. Jadi foto ini sangat penting. Nah ini kalau yang toko ini dia mendesainnya itu 4 foto, 4 kasur di dalam satu foto. Nah selanjutnya baru fotonya satu-satu seperti ini. Ini untuk toko yang ketiga juga bisa kita lihat dia memakai 4 kasur dijadikan satu, ada videonya juga. Nah video ini sangat penting sekali ya, apalagi untuk toko yang pemula yang baru mulai belum ada ulasannya. Kalau bisa ada videonya seperti ini membuat pembeli itu yakin, oh barangnya itu seperti ini, detailnya seperti ini, mereka akan bisa menggambarkan. Karena jualan online itu pembeli hanya bisa melihat barang, hanya bisa melihat barangnya itu cuma lewat foto gitu loh. Mereka tidak bisa memegangnya secara langsung. Jadi kita harus
memberikan foto-foto yang jelas gitu supaya konsumen itu merasa yakin kemudian akan melakukan pembelian.